warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Video kedua dari buku Matematika kelas 4 ya. Untuk video yang lain, ini playlistnya. Nah, sudah berisi satu video ya. Link dari playlist ini akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, kita sekarang akan membahas ini. Pengamatan pertama ya, pecahan senilai. Di segmen Ayo Mengamati, pengamatan yang pertama, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ini adalah gambar kue ya. Kue apa ini? Kue terang bulan ini. Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama terdiri dari 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Anggap saja 4 potong ini habis. Ya, yang bagian atas. Ya, 4 potong ini ya sama dengan separuh ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 8 bagian sebenarnya. Tapi yang 4 bagian dihabiskan. Ya, ini yang belum. Ya. Kemudian terang bulan yang kedua terdiri dari 4 rasa. Adik itu menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Adiknya menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Nah, ini juga separuh. Ya, inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi ini walaupun habis 4, 1, 2, 3, 4, di sini habis cuma 2, tapi nilainya sama-sama separuh. Ya. Ya. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan bagian kue terang bulan yang belum dimakan Edo dan adiknya? Yang belum dimakan di sini adalah yang saya kasih warna biru. Ya, daerah sini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bagian dari semua total adalah 8. Dan ini 1, 2. 2 bagian dari total semuanya adalah 4. Ya, keduanya ini sama-sama separuh atau sama dengan setengah. 4/8 itu setengah, 2/4 juga setengah. Ini disebut sebagai perbandingan senilai. Walaupun ini 4 potong tapi nilainya sama dengan 2 potong. Oke? Karena potongan yang 4 potong ini lebih kecil, separuhnya. Oke. Perhatikan kedua bentuk pecahan yang kalian peroleh, apa yang kalian simpulkan. Nilai dari kedua pecahan tersebut sama ya, kesimpulannya sama. Nilainya sama. Tuliskan ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Ya. Kedua perbandingan ya, kedua perbandingan di sini kedua pecahan ya, kedua pecahan tersebut bernilai sama. Kedua pecahan tersebut bernilai sama. Ya. 4/8 itu sama dengan setengah dan 2/4 juga sama dengan setengah. Ya. Jadi ini 4 lebih banyak tapi ukurannya separuhnya. Oke. Sekarang pengamatan kedua, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ya. Di sini ada pizza A dan pizza B. B ini membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan pizza B 2 bagian, 1, 2. Ya. Nah, B ini memakan pizza A sebanyak 5 potong dan pizza B sebanyak 1 potong. Ini dimakan 5. Dari 1 sampai 5 dimakan. Nah, ini separuh juga. Ya, ini separuh. Di sini 1 bagian dari 2 bagian juga separuh ini. Ya, separuh lingkaran. Artinya nilainya sama. Bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai kedua sama? Ya, sama. Ya, pizza A adalah 5/10. 5/10 ini adalah setengah. Sedangkan pizza B adalah 1/2. 1/2, 1 bagian dari 2 bagian ya. Ya, di sini adalah 5 bagian dari 10 bagian itu juga setengah. Ya. Nah, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Iya. Sama-sama setengah. Sama-sama setengah. Tulislah ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Ya. Jadi
pizza A dibagi menjadi 5 bagian dari 10 bagian pizza A, nilainya sama dengan 1 bagian dari 2 bagian pizza B. Oke, alternatif jawabannya seperti ini. Kalian boleh menuliskan dengan kalimat kalian sendiri. Ya, tulisannya maaf jelek ya. Ayo menanya, berikut ini adalah pernyataan yang tentang pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Pecahan yang memiliki nilai sama. Bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai? Dengan cara menyederhanakan. Dengan cara menyederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Menyederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Paling sederhana. Ya, sampai pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama. Ya, sampai pembilang dan penyebut tidak memiliki faktor yang sama. Ya, atau tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama, membentuk bilangan bulat. Kita lanjutkan, ayo menalar, bacalah dengan cermat. Kue terang bulan pertama yang belum dimakan itu adalah 1/4 bagian. Jadi kue terang bulan yang pertama, ya, ini ada 4 bagian dari 8 bagian. Jadi dibagi 4, dibagi lagi menjadi 8. Ya. Kue terang bulan yang pertama yang belum dimakan itu adalah 4 bagian dari 8 bagian. Bentuk pecahnya adalah 4/8. Ya, di sini saya arsir 4 bagian dari 8 bagian yang ada adalah 4 bagian dari 8 bagian yang ada. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan oleh adik itu adalah setengah bagian. Ya, di sini setengah bagian. Ya, 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Ya. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan adik itu adalah 2 bagian dari 4 bagian. Kue terang bulan kedua yang belum dimakan oleh adik itu adalah 2 bagian dari 4 bagian. Nah, ini dibagi 4 ternyata. Dari 4 bagian. Bentuk pecahannya ditulis 2/4. Jadi ini 48, ini 2/4 ya, bukan 2/4. Nilainya sama dengan 1,5. Ya. Kue terang bulan dapat digambarkan seperti di atas, atau di sini di buku juga digambarkan lagi, ya. Di sini ada 4 bagian, di sini ada 2 bagian, bentuknya sama. Coba perhatikan gambar di atas, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir, sama besar. Ya, sama besar kan kiri kanan. Nah, apakah pecahan 48 sama dengan 2/4? Iya. Karena jika disederhanakan, ya, 4/8 itu sama dengan setengah kalau sederhanakan. 2/4 juga kalau disederhanakan sama dengan setengah. Atau digambar, hasilnya sama. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 bagian dari 10 bagian. Ya, bentuk pecahannya adalah 5/10. Sedangkan pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian yang dapat ditulis dalam bentuk setengah. Ya, kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar berikut. Nah,
Di sini 5 bagian dari 10, 5/10. Di sini setengah, 1 bagian dari 2. Coba perhatikan gambar di atas, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir sama besar. Ya, sama besar. Apakah pecahan 5/10 sama dengan setengah? Ya. Ya. Alasannya sama karena jika disederhanakan atau digambar, hasilnya sama. Coba kalian buat 2 kesimpulan dari pengamatan 1 di buku tulismu. Bandingkan kesimpulanmu dengan penjelasan gurumu. Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama dinamakan pecahan senilai. Ini adalah kesimpulannya. Ya, jika disederhanakan atau digambar hasilnya sama. Contoh 1.3, tuliskan pecahan senilai dengan daerah yang berwarna. Tuliskan pecahan senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Yang A, di sini ada tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna. Oke, di sini jumlahnya berapa dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini 9. Di sini yang diwarnai adalah 6 bagian dari 9. 6/9. Ini bisa disederhanakan menjadi 1/3. Artinya kalau ini saya bagi menjadi 3 bagian, ya, yang bukan 1/3, 2/3. 2/3. Kalau kita jadikan 3 bagian, yang 2 bagian itu sama. Ya. Jadi kalau ini saya jadikan 3 bagian, ya, di sini akan saya mundurkan ke bawah. Ini akan saya jadikan 3 bagian. Ya. Saya taruh di bawahnya. Di sini tepat di bawahnya, tadi kan dibagi 2. Kalau saya bagi 3 dengan warna biru sekarang, maka ini saya bagi 3 bagian yang sama besar. 1, ya, kemudian 2, ya, terus kemudian 3. Kita lihat yang diarsir itu adalah 2 bagian dari 3 bagian yang ada. Yang diarsir adalah daerah sini, ya, dan sini. 2 bagian dari 3 bagian yang ada, dan gambarnya sama. Artinya apa? 6/9 itu sama dengan 2/3. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang B. Ini adalah 1/3. Ya. Tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Ya, ini 1/3. Ini adalah 1/3. Kalau ini saya copy, ya, saya jadikan 2 kali gitu. Nah, masing-masing kita akan jadikan pecahan yang senilai. Kita bagi lagi, ya. Ya, ini akan kita cari pecahan yang senilai. Nah, ini kalau saya bagi lagi masing-masing menjadi 2 bagian, ya. Ini saya jadikan 2 bagian. Dua bagian, jangan yang ini yang sepertiga ya. Yang ini saya bagi 2 masing-masing, ini masing-masing jadi 2. Ini yang diarsir adalah 1, 2 bagian dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2/6. 2/6 sama dengan sepertiga, sama anunya, apa yang diarsir yang sama, lebar yang diarsir sama. Kalau kita bagi lagi, ya, ini masing-masing kita jadikan 2. Nah, ini masing-masing kita jadikan 2. Nah, sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menjadi 3/9 sama. Jadi 1/3, 2/6, itu 2, 3, 4, 5, 6 dan itu 2, 3/9. Sebentar. 1/3 itu 2, 3, 4, 5, 6, 2/6 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3/9 semuanya adalah 1/3, sama ya. Saya hitung berkali-kali. Oke, ternyata sama. Ya, artinya apa? Ini adalah senilai, ya. Oke. Yang lain lagi. Ini juga. Oh, ini sudah diselesaikan versi di buku. Ya, saya menyelesaikan 2, di buku malah dikasih 3 contoh. Nah, di sini 6/9 ini dibagi menjadi 6/4 bisa, 2/3 bisa, semuanya gambarnya sama. 6/9 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, 9. Ini 6 bagian dari 9. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bagian dari 6. 1, 2, 3, 2 bagian dari 3. Sama. Kalau ini 1 bagian dari 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bagian dari 6. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 bagian dari 9 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 bagian dari 12 sama. Oke. Menyederhanakan pecahan. Pengamatan. Perhatikan gambar 1.6 dengan cermat. Udin menggambar sebuah kertas origami. Ia melipat kertas origami tersebut hingga bagian yang satu menutup bagian yang lainnya dengan sempurna. Udin membuka lipatan lalu mengarsir salah satu bagian dari kertas origami tersebut. Ada berapa bagian kertas origami yang diarsir? Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahannya? Ya, jadi ini sudah diberikan gambarnya. Langkah pertama ini adalah kertas origami. Ya, nah misalnya ini adalah kertas origami. Kertas origami itu segi 4 pas. Jadi ini kalau belum ya saya sesuaikan. Ya ini. Nah, kertas origami itu seperti ini, ya. Jadi saya akan membuat kertas origami edisi saya sendiri. Ya, ini adalah kertasnya. Kalau ini langkah 2, ini kita lipat. Ya, kita lipat seperti ini. Ya, kita lipat seperti ini. Ya, kalau kita kasih garis, ya saya ambil spidol dulu. Ya, ini akan saya kasih garis. Nah, saya kasih garis di tengahnya, ya. Ini adalah setengah. Ini adalah setengahnya. Udin melipat kembali kertas yang sudah diarsir sebelumnya dengan posisi lipatan berbeda, tetapi menutup bagian yang lainnya, lalu dia membuka lipatan. Ya, jadi ini kita lipat lagi, ya. Kemudian kita buka lagi. Ini akan menjadi ini adalah seperempatnya, ya. Oke. Jadi kalau ini kita yang tadi itu kita arsir separuh, kita arsir, ya separuh yang kita arsir itu sama dengan 2/4-nya. Ya, ini saya arsir. Ya. Ini kan separuh ya. Ini kan separuhnya. Ya, ini bisa separuh ya, atau 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Ya, sama dengan gambar. Ada berapa bagian kertas origami yang diarsir sekarang? Yang tadinya cuman 1 bagian ya, menjadi 2 bagian. 1 bagian dari 2, ini 1/2. Ini 2 bagian dari 4 adalah 2/4, sama. 1/2 dengan 2/4 sama seperti ini. Tulislah ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Kalian tulis sendiri ya. Tadi Pak Ali contohkan, sekarang kalian kerjakan sendiri. Ayo menanya. Contoh pertanyaan tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menulis bentuk pecahan sederhana? Dengan cara buatlah pertanyaan lainnya. Ini adalah dengan kalau ingin bentuk pecahan sederhana, menyederhanakan pecahan sampai tidak memiliki faktor yang sama, sampai pembilang dan penyebut tidak memiliki
faktor yang sama. Oke. Pengamatan 1. Cermati gambar 1.6. Mana gambar 1.6? Ini tadi origami itu gambar berapa? Bentar. Sampai mana tadi? Origami tadi 1.6 ya. Ini adalah gambar 1.6. Pada langkah keempat, daerah yang diarsir adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Bentuk pecahnya adalah setengah. Ya, ini adalah setengah. Gambar ini adalah setengah. Kita lihat gambar keempat. Ya, ini adalah setengah. Ya. Kemudian pada langkah yang keenam, gambar daerah diarsir adalah dua bagian. Dua bagian dari empat yang sama. Bentuk pecahnya ditulis 2/4. Ya. Dapatkah kalian menyederhanakan 24 menjadi Dapatkah kalian menyederhanakan pecahan 2/4? Dapat. Dengan cara yang atas bagi 2, yang bawah dibagi 2 menjadi 1/2. 2 bagi 2 adalah jadi 2/4. 2/4. Ini saya bagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2. Sama dengan 1/2. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan setengah? Ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Karena atas dan bawah 1 dan 2 sudah tidak memiliki faktor yang sama. Dibagi 1 ya sama, tetap setengah kan gitu. Langkah-langkah penyederhanaan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan kalian juga dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pecahan yang akan disederhanakan adalah misalnya 2/4. Bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2. Ya. Itu sama seperti yang kita lakukan ini. Langsung langkah 2, jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah dengan 3. Jika tidak memungkinkan, bagi 5. Intinya apa? Dibagi dengan bilangan prima. Ya. Intinya dibagi dengan bilangan prima ini. Tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5 dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Jadi atas dan bawah harus bisa dibagi, nggak boleh yang dibagi pembilang saja dan penyebut saja. Ya. Jadi harus keduanya. Keduanya. Ya. Pembilang dan penyebut. Yang dibagi bilangan prima, pembilang dan penyebut, harus keduanya. Pecahan 2/4 mempunyai bentuk paling sederhana yaitu setengah. Dapatkah kalian menentukan pecahan paling sederhana dari 15/20? Bisa, dengan yang atas dibagi 5, yang bawah juga dibagi 5. 15 bagi 5 adalah 3, 20 bagi 5 adalah 4. Ini sudah paling sederhana, nggak bisa dibagi lagi. Oke. Jika A adalah pembilang dan B adalah penyebut, C adalah faktor persekutuan besar dari A dan B, bagaimana menentukan pecahan A per B? Maka A per B masing-masing dibagi dengan C. Ya, masing-masing dibagi C. Ya, A dan B masing-masing dibagi C. Dibagi C. Tentukan pecahan paling sederhana dari ini. Ya, 10/20, yang atas bagi 10, yang bawah bagi 10 yaitu setengah. 16/24, yang atas bagi 8, yang bawah bagi 8, hasilnya 2/3. 9/27, yang atas bagi 9, bawah bagi 9, hasilnya adalah 1/3 ini. 14/12, yang atas bagi 4, bawah bagi 4, sama dengan 1/3. Kalau baginya dicicil, bagaimana? Boleh. 16/24, yang atas dibagi 2, yang bawah bagi 2. Ini akan menjadi 8/12. Masih bisa bagi lagi, ini bagi 2, di sini bagi 2, menjadi 4/6. Masih bisa dibagi lagi, dibagi 2, dibagi 2 menjadi 2/3, boleh, hasilnya sama ya, 2/3. Jadi proses baginya tidak harus langsung angka 8, boleh dicicil 2 boleh ya. Sekarang membandingkan pecahan. Ayo mengamati pengamatan, perhatikan gambar bacaan berikut ya.
Sebuah pisah dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Jeleng, nggak sama besar ini. Set, nah ini anggap saja sangat besar ya. Pisah dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Setelah bagian pisah yang telah dipotong lagi menjadi dua bagian yang sama besar lagi. Ini dibagi menjadi, setelah bagian pisah telah dipotong lagi menjadi dua bagian yang sama besar lagi. Jadi motongnya gini. Ya, potongan mana yang lebih besar? Tuliskan bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Oh, enggak, dipotongnya seperti ini. Potongan yang mana yang lebih besar? Ini potongan pertama, ini potongan kedua, ini potongan ketiga. Yang paling besar potongan pertama. Karena senilai dengan potongan 3 dan 2 jadikan 1. Ya. Jadi potongan pertama ya, ini bernilai yang saya arsir biru. Ya, ini bernilai setengah. Ya, potongan pertama bernilai 1 bagian dari 2 bagian atau setengah. Sedangkan potongan yang kedua yang saya kasih warna ungu ya bernilai potongan kedua bernilai setengah dikalikan setengah lagi. Setengah bagi 2 adalah 1/4. Ya, sudah setengah dibagi lagi 2, gitu ya. 1/4. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada pizza ya yang dipotong. Ya, dipotong setengah, dipotong lagi menjadi 1/4. Terus berikut ini contoh pernyataan tentang membanding. Oh, itu gambar untuk yang tadi. Berikut ini contoh pernyataan tentang membandingkan pecahan. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Buat pernyataan lainnya. Pembilang dan penyebut sama-sama. Dan penyebut sama-sama. Keduanya gitu aja. Keduanya dibagi bilangan yang sama. Dibagi dengan angka yang sama. Nah, itu caranya ya. Pengamatan, sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Set sama besar. 2 bagian tersebut dipotong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Set. Nah, potongan pizza mana yang paling besar? 2 bagian tersebut dipotong lagi menjadi 4 yang sama besar. Ini maksudnya gimana? Oh, ini sudah dikasih gambarnya. Ya, di sini setengah, 1/4. Setengah itu lebih besar daripada 1/4. Oh, itu yang dimaksud ya. Setengah lebih besar daripada 1/4. Ya. Kalau dipotong menjadi 2 kan masing-masing setengah. Kalau dipotong menjadi 4 masing-masing 1/4. Dan jelas setengah lebih besar dari 1/4. Jelas ya? Oke. Kemudian ini mana yang lebih besar? Jelas ini 3 bagian 1, 2, 3. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/6. 3/6. Dan di sini adalah 2/6. Ini 1, 2, 3 kan. Nah, di sini 2/6. 1, 2. Jadi 3/6 itu lebih besar daripada 2/6. Lanjut. Di sini 1/4. Di sini adalah setengah. Jelas 1/4 lebih kecil dari setengah. Oke. Yang C ini adalah masing-masing setengah. Ya, masing-masing 1/4. 1/4-nya ada 2 jadi setengah ini. Ya, jadi ini 2/4 lah. Ini 1/4, ini 1/4, berarti keduanya ini 2/4. 2/4. Ini adalah masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6. 1/6, 1/6. Sama dengan 3/6. Ya, ada 3 buah per 6. Oke, kita lanjut. Ayo mencoba tentukan 3 pecahan yang senilai dari pecahan. Ya, kita tinggal mengalihkan. Ya, setengah. Sekarang di sini akan sama dengan ya. Yang atas saya kalikan 2 menjadi 2. Yang bawah saya kalikan 2 menjadi 4, sama. Yang atas saya kalikan 3 menjadi 3, yang bawah saya kalikan 3 menjadi 6, sama. Yang atas saya kalikan 4, yang bawah saya kalikan 4 menjadi 8, sama. Sudah, ini 3 pecahan yang sama besar pasti.
Sama juga yang ini. Apakah hanya dikali? Dibagi juga boleh. 9 dan 12 sama-sama bagi 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3 adalah 4. Boleh. Ya. Kalau ini tadi caranya adalah sama-sama dikali 2 ya. Terus ini dikali 3, sama-sama dikali 4. Ya, ternyata dibagi juga boleh. Ini kedua-duanya sama-sama dibagi 3. Ya, kemudian lebih enak ini ya. Ya, ini kalikan 2. Ya, 3/4 saya kalikan 2, 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8, senilai. 3 saya kalikan 3 sama dengan ini. 3 kalau saya kalikan 4 sama dengan 12, bawah juga saya kalikan 4 menjadi 16 sama. Ini, atas saya kalikan 2, bawah saya kalikan 2 menjadi 10 sama. Ya, atas saya kalikan 3, ini kali 2 ya. Saya kalikan 3 atas bawah, boleh. 1 kali 3 adalah 3, 5 kali 3 15. Kalikan 4 boleh. 1 kali 4 ya, masing-masing kalikan 4, 1 kali 4 adalah 4, 5 kali 4 adalah 20, boleh. 10/14 ini kalau angkanya besar enak dibagi. Ya, dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 7, boleh. Ya. Nah, yang lain ini aja, yang kecil ini yang kalikan, sama-sama kalikan 3, ini 15, bawah kalikan 3 21, boleh. Yang atas kalikan 4 jadi 20, yang bawah kalikan 4 jadi 28, boleh, sama. Nilainya sama. Pecahan A dan B dikatakan pecahan yang paling sederhana apabila EPB adalah 1. Jadi sudah tidak mempunyai faktor yang sama kecuali 1 ya. Ya. Sederhanakan pecahan berikut menjadi, jadi di sini saya perbaiki kalimatnya, saya khawatir nanti keliru. Tidak bisa disederhanakan lagi. Keduanya mana tadi? Jadi yang hubungannya dengan faktor tidak mempunyai faktor yang sama kecuali 1. 1 itu kan faktor juga ya. Daerah mana yang, karena atau digambar, ini digambar ya. Lupa saya. Bagian mana tadi yang masalah faktor tadi. Intinya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Atau hanya memiliki faktor 1 saja, EPB-nya 1. Itu kalimatnya enak ini. Pecahan A per B dikatakan pecahan yang paling sederhana apabila EPB dari A dan B itu 1. Kalimatnya lebih komplit dari kalimat saya tadi. Sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Enaknya bagaimana? Apakah dikalikan? Jangan. Kalau bisa dibagi aja biar lebih kecil. Apalagi ini menyederhanakan, jelas dibagi sih ya. Ya, sederhanakan pecahan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Coba. Boleh dicicil, boleh, ya. Sama-sama bagi 2 dapat 4, 56 bagi 2. Caranya 50 bagi 2 adalah 25, 6 bagi 2 adalah 3. 25 tambah 3 adalah 28. Oh, 28. Masih bisa sama-sama dibagi ini sebenarnya sama-sama bagi 8 bisa ya. Ya, sama-sama dibagi 4, ini 1, 7. Atau dari awal sama-sama bagi 4 ya. Ini sama-sama dibagi 2. Atau langsung dibagi 8 boleh. Ya. Dicicil boleh. Ini sama-sama kita bagi 5 dulu. Kadang-kadang kan bagi dengan angka besar enggak enak. Enak angka kecil-kecil dicicil aja. Sama-sama bagi 5. Ya, sama-sama bagi 5. Di sini akan menjadi 20 bagi 5 adalah 4, 35 bagi 5 adalah 7. Sudah, ini paling sederhana. EPB-nya 1 saja, ya. 1 saja. Tidak ada yang lain. Kalau ini sudah nggak bisa, 13 dibagi berapapun nggak bisa. Atau 52 dibagi 13 bisa enggak? 52 kalau coba 13 kali 4. 13 kali 4 di sini 2. Oh, 52. Ya, ini nyimpen 1 toh, 4. 1/4 sama-sama bagi 13. Ya, ini adalah 1/4. Kalau ini bisa dicicil, bisa. Ya, sama-sama bagi 2. Dapat 5, ya, ini bagi 2 sama dengan 5. Yang bawah bagi 2 7. Sudah enggak bisa. EPB-nya sudah hanya 1. Ya. Sudah enggak bisa disederhanakan lagi. Sekarang kita akan membandingkan. Cara membandingkan ada 2 cara. Yang satu menyamakan penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama seperti ini jelas 4/5 lebih besar. Ya. Nah, ini belum sama, kita samakan. Ini 8/10
ini kita akan persamakan penyebutnya. 5 jadikan per 10. Nah, 5 jadi 10 kalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Ini loh, sama berarti. Ya, sama. 8 per 10, 8 per 10. Kalau ini, di sini adalah 4 per 36, 4 per 36. Di sini kok 9, kita paksa kita jadikan 36. Nah, yang atas 9 jadi 36 karena dikalikan 4. 9 kali 4, penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga dikalikan 4. 2 kali 4 adalah 8. Ternyata 8 lebih besar dari 4, berarti seperti ini tandanya. Ya, kalau ini tandanya sama dengan. Ya, kemudian ini saya agak pisah sedikit aja biar tidak terlalu mepet. Yang D. Oke, saya taruh agak ke atas juga. Nah, ini keduanya. Nah, yang bisa disamakan yang kiri. Ini sama-sama dijadikan 28. Ini 28, ini 15 ya. Nah, yang ini jadikan 28 juga. Dengan cara apa? Dikali 2 ini. Dikali 2, karena bawah dikalikan 2, yang atas dikalikan 2 juga. 10 kali 2 adalah 20. Jelas 20 itu lebih besar daripada 15. Seperti ini tandanya. Jadi ini nanti tandanya juga seperti ini. Ya. Oke. Untuk video yang kedua sampai di sini dulu ya. Ini nanti akan kita lanjutkan ke bentuk pecahan video yang ketiga nanti. Untuk melihat video yang lain ada di sini. Ya, ada di sini playlistnya, kalian bisa mengakses playlistnya, ada linknya di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.